Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya, seperti biasa menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Masih dari bumi Buleleng, Singaraja, saya akan wawancarai Rektor Undiksa Bapak Prof. Lasmawan berkaitan dengan bagaimana progres dari kampus kebanggaan masyarakat Bali yang ada di bumi utara Bali. Tentu menarik untuk kita bahas karena banyak sekali perkembangan, bahkan akan membuka juga kampus di Denpasar. Nah, ini seperti apa? Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Gimana kabar, sehat, Prof? Ya? Sehat, harus selalu sehat. Tapi tadi sebelum wawancara ada acara juga ya, Prof? Ya? Acara nasional kok? Iya, kebetulan ini kita hari ini ditugaskan oleh Kementerian menjadi tuan rumah kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang ke-14. Ini pertama kali Undiksa dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan nasional yang melibatkan 273 perguruan tinggi se-Indonesia. Se-Indonesia, Prof. Dan tadi saya kebetulan ditugaskan oleh Bu Direktur untuk membuka, dan sekaligus tadi diminta oleh peserta untuk mengisi hiburannya. Jadi ya mau nggak mau ya harus. Makanya pakai nada juga ya, kata menarikan rangda gitu ya, Prof. Seniman juga, Prof, sebenarnya. Dan itu 200 sekian, 273 perguruan tinggi se-Indonesia. Dan yang datang berapa orang? Yang datang kemarin catatan dari panitia 4.200-an. Ini rame, ya? Dari sisi multiple effect ekonomi bagi Buleleng luar biasa, dan Bali. Dan mereka datang ada lewat udara, lewat darat. Makanya tadi kalau Bapak lihat di seputaran kampus penuh parkir bus-bus besar itu. Lagi ramai ya, Prof. Lagi ramai gitu. Ya. Dan kita melihat juga perkembangan Undiksa cukup luar biasa ya. Dan mungkin selain fakultas kedokteran dan lain sebagainya, apalagi yang akan mau dibuka oleh Undiksa, Prof, dalam waktu dekat ini? Ya, jadi begini, Undiksa sekarang masih berstatus sebagai perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum. BLU ya masih ya? Badan Layanan Umum, dan kita sekarang punya program studi 79. 79, ya. Dari 79 itu, 18 prodi sudah terakreditasi internasional. Internasional. Dan 38 program studi sudah terakreditasi unggul. Ini adalah sebuah modal yang bagi kami di Undiksa yang harus terkelola dengan baik. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan opini masyarakat, kemudian tugas pokok kita sebagai institusi pendidikan, memberikan layanan yang optimal, maka kita akan mengusulkan beberapa prodi yang strategis. Dan kemarin sudah datang izinnya dan sudah kita terima mahasiswa baru. Di luar prodi kedokteran ada tambahan prodi keperawatan, kemudian kebidanan, kemudian prodi pendidikan profesi bidan, dan S1 NES. Dan yang terbaru kita disetujui prodi analisis lingkungan di S2. Nah, ke depan kita berharap bahwa dengan jumlah mahasiswa yang kita miliki sekarang baru ada di angka 16.000. Kita berharap bahwa aset yang dimiliki oleh Undiksa ini bisa teroptimalkan dengan baik. Salah satunya adalah bagaimana kita mengoptimize aset yang ada untuk bisa memperluas layanan pada masyarakat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan melakukan revitalisasi terhadap aset yang ada di Kota Denpasar. Oh iya. Kebetulan kami Undiksa mendapatkan hibah dulu dari Pemda, kampus Raya Sesetan, yang dulunya hanya kita gunakan untuk membuka 2 prodi PGSD dan prodi PAUD. Nah, berdasarkan atas analisis kita berharap nanti di Denpasar kita bisa membuka beberapa prodi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sekarang sudah kita wacanakan untuk membangun beberapa tower baru untuk ruang kuliah. Dan sekarang sudah terestimasi kampus Denpasar bisa menampung 5.000 mahasiswa. 5.000 mahasiswa? Ya, saya berharap tahun 2024 beberapa prodi seperti manajemen, akuntansi, kemudian penjas, bahasa Inggris, sistem informasi, ilmu komputer, PGSD juga tetap di dalamnya, ilmu hukum, itu bisa kita layani masyarakat untuk kuliahnya di Denpasar. Okay. Ini salah satu strategi untuk meningkatkan student body. Karena salah satu persyaratan dari
PTN BLU berubah menjadi PTN Badan Hukum, BH, itu adalah student body. Student body. Ya. Itu artinya kalau student body jumlah mahasiswa ya, Prof? Jumlah mahasiswa. Nah, oleh sebab itu, Targetnya berapa, Prof, kalau mau? tahun 2024 kita berdasarkan RPJP Undiksa, kita akan menerima 8.000 mahasiswa. Jadi kita akan membuka 8.000 kursi bagi mahasiswa baru. Di tahun 2025 RPJP kita mengharuskan menerima 10.000 mahasiswa. Sehingga target kami di Undiksa tahun 2025 atas dukungan masyarakat Bali khususnya dan masyarakat Indonesia astungkare. Target 25.000 mahasiswa itu akan tercapai. 25.000 ya. Dan itu mungkin nanti 7.000 dan 10.000-nya kuliahnya di kampus Denpasar. Oke. Prof, kalau boleh cerita yang di kampus Denpasar ini di sebelah lapangan Pego itu, Prof, ya? Iya. Ya, kita juga lihat sekarang sedang diperbaiki di depan, dan itu di belakang sedang dibangun kampus ya, Prof? Kampus bagus. Jadi gini, itu ya benar, tepatnya itu adalah di sebelah lapangan Pego dan sekarang di depan sudah kita tata. Saat sekarang sedang pembangunan satu tower kuliah 4 lantai. Dan tahun 2024 kita harapkan akan bangun lagi satu tower 4 lantai. Sehingga estimasi kita 2025 itu 7.000 sampai 10.000 bisa kuliahnya di Denpasar. Oke. Berarti itu nanti mahasiswa yang mungkin kan kalau orang sekarang berpikirnya Undiksa jauh ke Buleleng gitu ya. Tapi nanti kalau sudah terbangun di sana, berarti masyarakat yang ada di Denpasar, Badung, Gianyar tidak usah berpikir harus ke Buleleng, Prof, ya? Buleleng. Bisa kuliah di sana. Kuliahnya di Denpasar dan dia tetap sebagai mahasiswa Undiksa karena berdasarkan izin kementerian bahwa kampus Raya Sesetan itu adalah kampusnya Undiksa. Kampus Undiksa. Jadi bukan kelas jauh. Oh, bukan kelas jauh. Bukan ya, kelas jauh. Ijazahnya sama. Ijazahnya sama. Dan kuliah di sekolah universitas negeri gitu ya, Pak? Iya, hak-haknya pun sama. Jadi kegiatan kemahasiswaan, pembinaan akademik, semuanya sama. Bahkan sekarang di Denpasar itu pengelola utamanya adalah direktur. Jadi di Denpasar itu kampus Raya Sesetan itu dikelola oleh seorang direktur sumber daya pembelajaran. Dan dia akan mengelola beberapa prodi lintas fakultas. Tapi nanti administrasi fakultasnya kembali kepada fakultasnya masing-masing. Jadi kalau gitu ya. seperti Pak Binatan ini mau kuliah di prodi S1 manajemen. Oh, saya dari Denpasar biar nggak kos. Saya pilih tempat kuliahnya di kampus Jalan Raya Sesetan. Nanti ijazah, transkrip apapun itu sama persis dengan teman yang kuliahnya di kampus Induk Singaraja. Oh, tidak ada bedanya, Prof? Nggak ada bedanya. Oh, ini menarik ya tawarannya, Prof. Kalau masyarakat akan karena kan kadang-kadang masyarakat berpikirnya saya ingin kuliah di universitas negeri gitu ya. Kalau kita bicara di Denpasar hanya ada satu-satunya ya. Ya. Tapi sekarang sudah ada Undiksa nanti di sana gitu yang 5.000 ya, Prof, ya? 5.000 minimal 2024 kita akan kuliah di sana. Dan di sisi lain begini, kita ini Undiksa ini kan semenjak tahun 2012 pertama kali kita menerapkan uang kuliah tunggal, UKT. Kalau kita contohkan UKT 3 di program studi manajemen S1. Itu di Undiksa hanya kena 2.600.000 UKT 3. Di tetangga sebelah UKT 3 manajemen itu 4 juta lebih. Artinya apa? Dengan kehadiran Undiksa di kota Denpasar, dengan status negeri, dengan biaya kuliah yang murah, tidak harus kos lagi bagi teman-teman yang tadi Denpasar, Gianyar, Tabanan. Sepertinya nggak ada pilihan lain. Undiksa lah jawabannya. Jadi bersaing dari biaya. Tapi kalau kita mungkin lebih murah, tapi kualitasnya tetap ya, Prof, ya? Astungkare sampai detik ini sebagai sebuah contoh di Fakultas Ekonomi. Nah, itu kan manajemen bagian dari Fakultas Ekonomi. Itu kita punya program percepatan doktor dan percepatan profesor. Bukan berarti dipercepat, programnya namanya percepatan. Artinya apa? Bahwa Undiksa hadir kepada dosennya untuk dia bisa studi lanjut, meningkatkan kualifikasinya. Karena syarat minimal seorang dosen itu adalah magister. Kami tidak ingin memiliki dosen yang berstandar minimal. Ya. Oleh sebab itu kami dorong dia untuk studi. Bagi teman-teman yang tidak dapat beasiswa, maka kita berikan support bantuan studi dari ruang rektor. Kemudian bagi teman-teman yang sudah doktor, mengajukan profesor, kita bantu bagaimana mereka percepatan untuk publikasi. Sebagai persyaratan, salah satu persyaratan profesor, dan pengurusan administrasinya kita layani maksimal. Sehingga
Di Fakultas Ekonomi sekarang, kalau tidak salah data saya, itu hampir 78% sudah doktor dosennya. Luar biasa ya, Dan Prof. beberapa sudah ada, kemarin ada 3 profesor muda dari Fakultas Ekonomi. Dan sekarang Undiksa sudah memiliki 78 profesor, Guru besar ya. guru besar, dan ada 17 orang lagi yang belum kita kenalkan. Oh, Jadi Iya, target saya sebagai rektor melanjutkan program rektor terdahulu, bahwa kita ingin menterjadikan Undiksa memiliki 100 profesor. 100 targetnya, Prof. Ya? Targetnya 100 di tahun guru besar. 2025. Oh, sekarang sudah on the way On kata the way. gitu ya. Dan di tahun 2030 kita zero magister. Jadi Semua doktor 2030 tidak ada dosen yang berpredikat master lagi, harus doktor dia. Sudah tidak ada S2 lagi, semua S3 nanti ya. Harus S3. Dan bagi yang mereka diterima S2, maka mereka harus segera S3. Didorong, Prof, ya, harus cepat gitu ya. Kalau nggak punya dana, dibantu udah gitu ya, Prof. Jadi ya. begini, manajemen yang sehat itu kan manakala sang manajer hadir pada staf. Betul. Bukan hadir dalam rangka memberikan perintah, tapi hadir dalam rangka menguatkan motivasi dan hadir untuk meringankan bebannya. Betul. Kami lakukan itu di Undiksa. Pertama, biaya murah bukan berarti kualitasnya murahan. Ya. Kami ingin membuktikan bahwa investasi di bidang pendidikan, di samping karena memang kewajiban dari negara untuk memberikan layanan pada warganya, institusi pendidikan harus mampu menerjemahkan itu. Ya. Bagaimana pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik, dengan tanpa bersandar pada biaya satu-satunya. Tapi bagaimana niat baik kita sebagai pimpinan perguruan tinggi itu hadir dan bisa diajawantakan sampai ke bawah oleh staf dosen. Itu. Baik, luar biasa ya, Prof ya. Target-target yang sudah dipasang dan bagaimana menjadikan Undiksa ini memang kebanggaan yang bisa memberikan mendukung investasi pendidikan bagi masyarakat Bali ya, Prof ya. Bahkan juga mungkin secara nasional, Prof ya. Ada target lain, Prof, yang ingin? Target saya sebagai Selain tadi pimpinan, BH ya, badan-badan hukum kan, Prof ya? kita sekarang sedang berproses dari BLU menuju PTNBH, Badan Hukum. Nah, kenapa kita harus ke BH, Badan Hukum? Badan hukum. Karena ini memang program kementerian, bahwa Mas Menteri mendorong semua perguruan tinggi negeri yang sudah BLU menuju PTNBH. Untuk apa? Untuk memandirikan perguruan tinggi dan memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan dirinya berdasarkan potensi yang dia miliki. Ya, ya. Artinya nanti begitu menjadi PTNBH, maka tata kelola Undiksa lebih fleksibel. Baik dari sisi pembukaan prodinya, tata kelola anggarannya, maupun kerjasama dengan stakeholder yang lain. Dan ini tentu nantinya akan memberikan ruang yang lebih leluasa kepada masyarakat untuk lebih memiliki institusi pendidikan itu sebagaimana yang diinginkan oleh mereka. Kan begini Pak Winata. Jadi kalau kita ngomong pendidikan, pendidikan itu adalah long term investment. Jadi investasi jangka panjang. Jangka panjang. Mungkin saja apa yang kami lakukan sekarang sebagai sebuah terobosan tidak akan kami nikmati, tidak akan kami lihat di saat kami masih menjadi pemimpin. Tetapi bukankah itu kewajiban seorang pemimpin untuk memberikan legacy yang positif bagi anak-anak bangsa? Dan itu kami lakukan di Undiksa. Kebetulan salah satu filosofi yang kami rujuk sebagai visi Undiksa adalah Trita Karana. Equal in all dimension. Jadi keseimbangan di semua dimensi, dengan sang pencipta, dengan sesama, dengan lingkungan. Nah, disinilah Undiksa hadir menerjemahkan keseimbangan itu sebenarnya. Baik, luar biasa Pak. Prof. Ya, mungkin sebagai closing statement dari Prof. Lasmawan, silakan. Ayo, semacam harapan atau kepada masyarakat, pemerintah, atau berkaitan dengan bagaimana pengembangan dari Undiksa ini, Prof. Ya, terima kasih. Jadi begini, kami Undiksa adalah salah satu institusi pendidikan tinggi negeri yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk memberikan layanan, memberdayakan dan mendidik anak-anak bangsa. Dan kami akan selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik dan sedang kami lakukan. Astungkara dengan dukungan masyarakat, dengan sinergi yang positif dengan pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, niat baik ini akan bisa kita wujudkan. Oleh sebab itu, kepada masyarakat, jangan pernah ragu lagi, ayo berikan ruang kepada anak-anak bangsa yang terbaik untuk kuliah di Undiksa.
dan Undiksa akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas waktunya dan bagaimana memberikan Siap. kita gambaran progres dari kampus kebanggaan masyarakat Bali juga yang tidak hanya di Bumi Utara sekarang ini, tapi akan juga dibuka di Denpasar. Dan ini luar biasa, bisa memberikan harapan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Santi. Om Santi. Santi. Sampai jumpa.